Kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini bukan hadis tapi riwayat Sahih Bukhari. Terkait pada ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang terikat pada pembahasan kita kitab Risalatul Jami'ah malam hari ini. Sebagaimana guru mulia kita memerintahkan saya juga memerintahkan hamba untuk mengajarkan kitab Risalatul Jami'ah. Kita baru sampai pada pembukaannya. Malam hari ini kita kaitkan hadis kajian Sahih Bukhari pada kajian yang akan kita bahas di kitab Risalatul Jami'ah oleh Al-Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Muhammad bin Zain Al-Habashi alaihi rahmatullah. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Kalimatun sahih rawahu Sahih Bukhari bi sahihain, rawahu Bukhari bi sahihain. An Anas radhiyallahu anhu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabatihi radhiyallahu anhum wa ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bisa sampailah kita masih baru pada pembukaan setelah lebih dari 12 pertemuan. Kita masih berada di dalam kalimat wa ala alihi wa sahbihi
wassalam. Saudara-saudariku yang memuliakan, hadis ini terpaut kuat terhadap pembahasan kita dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah kalimat wa'ala. Wa'ala di sini saya perlu membahas dengan pembahasan ringkas yang bukan pembahasan para ulama dan para kiai dan para habaib sepuh yang mana membahasnya secara mendalam, tapi saya membahasnya sekedar menjawab daripada apa-apa yang perlu kita pahami di dalam menjawab hujatan-hujatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah dihujat di masa ini, di masa lalu, dan di setiap masa. Hujatan Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Ya. Tumastawa al-arsy. Lantas Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Kalimat ala yang berasal, jangan lupa, secara lughawi berawal dari kalimat ulu, yaitu mulia. Jangan langsung ditafsirkan secara syar'i dengan kalimat ala itu pasti di atas. Ala itu bisa bermakna di bawah. Ya, misalnya seorang berkata, Munzir jalas wa qad farasha lahu ala kursi. Ya, kursi disebut di atas, Munzir disebut di bawah, padahal maksudnya Munzir di atas kursi. Atau kalimat seseorang berkata, si fulan itu adalah orang, misalnya seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, menteri, tentunya berada di bawah presiden atau raja misalnya. Tapi kebetulan menterinya ada di, presidennya ada di lantai 1. Misalnya dulu kita berikut Muhammad Kabir atas yang maha betul. Kebetulan presiden atau rajanya berada di lantai 1, menterinya berada di lantai 3. Bukankah ini bermaksud seseorang berkata menteri di atas presiden? Apakah menteri di atas presiden? Betul. Di atasnya lantai 3, presidennya di lantai 1. Tetapi yang dimaksud adalah tetap presiden di atas menteri. Ini arti kalau boleh, atas bisa bermakna bawah, bawah bisa bermakna atas. Ya. Oh, bisa bermakna tahat, tahat bisa bermakna fawq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, limpahkanlah, timpakanlah, anugerahkanlah salawat atas Muhammad. Berantakan di atas kepalanya Rasul maksudnya, dan tentunya bukan begitu. Kepada kalimat ala berubah menjadi bermakna kepada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di keluasan bahasa Arab sangat mendalam. Kalau kita dalami, semakin kita dalami, semakin kita pahami betapa lemahnya
hujah-hujah mereka yang mengatakan Allah berada di atas arsy. Karena di atas bisa bermakna di bawah bisa bermakna di atas. Bumi berbentuk bundar, semua berkata Tuhan di atas. Yang sebelah bawah mengatakan Tuhan di atas. Berarti di atas yang Rahman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda menyampaikan firman Allah yang berfirman, aku turun ke langit yang pertama paling dekat ke bumi di sepertiga malam yang terakhir, turun ke sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir itu tidak hilang dari bumi, terus bergerak ke barat. Di sini hilang berganti fajar, di tempat lain baru mau mulai sepertiga malam. Jadi Allah nggak naik-naik di situ-situ aja. Nah ini kacau balonnya pemikiran tauhid yang baru di abad ke-18. Mereka mengatakan mereka menyucikan tauhid, pensucian tauhid, padahal ini adalah perusakan tauhid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala maksudnya turun di sepertiga di langit pertama, di sepertiga malam yang terakhir, maksudnya lebih dekat kepada hambanya, rahmatnya dan ijabahnya dan pengampunannya dan segala anugerahnya dibanding waktu-waktu yang lain. Itu yang dimaksud. Kalau seandainya kita katakan Allah SWT ini turun dan naik ke langit, turun dan naik ke langit, turun dan naik ke langit, maka ini makhluk namanya. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Saudara-saudariku yang dimuliakan, kalau seandainya Allah ada di arsy, di mana Allah sebelum Allah itu ada? Sebelum arsy itu ada, di mana Allah? Gak punya tempat. Gelantungan terbang sana kemari kemana? Orang belum ada yang diciptakan. Kalau kesana kemari berarti sudah ada yang diciptakan, sana dan sini. Kalau belum diciptakan segala-galanya, kemana Allah? Jawabannya Allah tidak butuh tempat. Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan waktu dan tidak butuh waktu. Jika seorang berpikir kapan Allah itu ada, wah sebelum ribu-ribu triliun tahun, sebelum kapan Allah itu ada? Jawabannya gampang saja, Allah itu ada sebelum kapan itu ada. Gampang kan? Kenapa? Kalimat kapan itu ada setelah adanya waktu dan Allah akan mencipta waktu. Selesai pertanyaannya. Ditanyakan lagi, bagaimana mampukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhan lain selain Allah? Pertanyaannya sudah salah. Karena kalau diciptakan berarti berarti makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan, sedangkan Tuhan itu tidak diciptakan, tapi mencipta. Kalau Allah mencipta makhluk lain dan dikatakan dia adalah Tuhan, atau dia dikatakan dia adalah Allah, maka berarti yang kedua itu tadi ciptaan.
bukan Allah yang tidak dicipta. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, bukan Maha Dicipta. Kita makhluk dicipta ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, manjang-manjang ke sana akhirnya ludruk ya. Daripada mengikuti ajaran ludruk, lebih mengikuti ajaran yang sudah jelas sangat keguruannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya buka nih, saya tahu di sini ada intelijen, nguping dan merekam, silakan rekam. Dari mana asal muasalnya negeri Saudi Arabia, maaf, dan dari mana asal muasalnya negeri Indonesia, boleh saja kami bicara sejarah. Negeri Saudi Arabia itu tiada. Abad ke-18, Sa'ud, seorang pimpinan kabilah, berpadu dengan Ibn Abdul Wahab, dibantu oleh Inggris, memberontak pada khilafah Uthmaniyah. Saat itu khilafah Uthmaniyah yang memimpin Haramain dan lainnya di wilayah Turki Uthmani, khilafah Turki Uthmani. Mereka memberontak dan memisahkan Haramain Makkah dan Madinah dan menguasainya, memberontak kepada pemerintah setempat yaitu khilafah Turki Uthmani, lalu mendirikan madhab tunggal, kalau mau disebut madhab, yaitu madhab Ibn Abdul Wahab. Apa? Pensucian rohani. Kuburan semuanya diratakan, tidak boleh ada yang ditinggikan. Kuburan para sahabat, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan semua para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kuburan Nabi dibangun dari emas. Jawabannya di situ sendiri. Kamu meratakan, boleh semua kuburan kamu sudah ratakan. Kenapa nggak ratakan kuburan Nabi Muhammad? Kau dibangun dari emas. Oh, jadi kalian tidak suka Sunnah Jamaah kalau kuburan Nabi Muhammad dibangun dari emas? Kami bertanya itu untuk menjawab perbuatanmu yang meratakan seluruh kuburan dianggap musyrik. Tidak ada orang yang menyembah kuburan dari umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada orang yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang maksud kalimat ala wa ala alihi. Panjang nanti syarah masalah alatnya di hadis buku. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Ahli Nabi SAW itu adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sebagian ulama mengatakan ini adalah seluruh muslimin ahli Nabi SAW. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, salawatullah ulaika alaihim salawatun min rabbikum wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar itu dilimpahi salawat oleh Allah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bukan keluarga Nabi kota bersalawat. Di sini perbedaannya. Namun pendapat terkuat keluarga Nabi SAW dalam keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib berbeda dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait khusus untuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan keturunannya, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan keturunannya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka
khalifah, mereka berada di dalam kegelapan yang nyata. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini 3 orang berebut kekhalifahan dari Ahlul Bait Nabi SAW, yang paling berhak terhadap khalifah adalah keluarganya Rasulullah. Mereka nggak lihat apa Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Kan keluarganya Rasulullah, kan mertuanya Rasul. Sayyidina Umar itu siapa? Kan mertuanya Rasul. Sayyidina Utsman itu siapa? Kan menantunya Rasul. Sayyidina Ali itu siapa? Menantunya Rasul. Khulafaur Rasyidin itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mencaci ya. Mereka mencaci keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri tanpa mereka sadari. Semoga Allah melimpahkan hidayah wala alihi dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Keluarga Nabi SAW itu ahlul bait, ahlul bait Nabi SAW itu ahlul bait. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukanlah seorang yang beringas, emosional, bukan orang yang sangat sabar. Bahkan ketika dalam peperangan sudah sering terdengar terjatuh pedang lawannya, tinggal dihabisi, ucapkan syahadat, yang malah diludahi wajahnya, maka Sayyidina Ali meninggalkannya. Kemana? Para sahabat berkata, habisi udah. Kalau diludahi, perintah syahadat dibalas dengan air ludah ke wajahnya. Yang berkata, aku tidak ingin jihadku ini masuk padanya titik saja emosi. Zaman sekarang jihadnya emosi titik saja daripada jihad fisabilillahnya. Ya, bakar ban, rubuh pagar, hancurin diskotik. Diskotik yang dihancurkan sekarang, besok 1000 diskotik bangun lagi. Mau gimana? Masing-masing mempunyai jalan. Siapa bilang majelis Rasulullah tidak peduli dengan perkembangan Ahmadiyah? 60.000 US dollar dikeluarkan dari majelis Rasulullah untuk membantu perkembangan ma'had yang paling dekat dengan markas Ahmadiyah. Kita diam saja, kita di belakang layar. Siapa bilang majelis Rasulullah tidak peduli dengan kedatangan Lady Gaga? Siapa yang membatalkan kedatangan Lady Gaga? Tanya pada Habib Rizik. Saya hubungi Habib Rizik, Habib minta waktu 3 hari. Kalau 3 hari belum dibatalkan, maka silakan Habib memperbuat seperti apa, kamu kan seperti apa. Tanya Habib Rizik, betul nggak ucapan saya begitu? Hari yang ketiga dibatalkan kedatangan Lady Gaga. Kita nggak perlu pakai ribut dengan massa. Cukup 1-2 ulama, 3 ulama datang ke pejabat-pejabat negara ini bakal meributkan masyarakat, bakal membuat susah masyarakat juga. Nggak usah didatangkan, nanti keamanannya tidak terjamin. Selesai. Nggak pakai ribut. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita lanjutkan pada keluarga Nabi SAW itu lemah lembut, diam. Tapi jangan dikira diamnya itu adalah lemah. Diamnya itu membawa maha kuatnya Allah. Orang yang emosional dia membawa kekuatan syaitan. Orang yang sabar dan tenang dia membawa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Majelis Rasulullah mengundang Duta Besar Amerika ke Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW di masa beliau dakwah ada nggak yang Muslim? Beliau sendiri, beliau datang
dan mengundang orang-orang non-muslim, didatangi oleh Yahudi dan mendatangi Yahudi untuk didakwahi. Memangnya itu dakwah? Kedatangan duta besar Amerika Serikat sudah direstui Guru Mulia Musnid Al-Arif Billah Habib Umar bin Habib. Beliau mengatakan, saya muslimun. Yang datang itu dia, wakilnya dan para personilnya akan masuk Islam. Itu dikatakan Guru Mulia kita. Amin. Makanya jangan sekap buruk. Semua langkah-langkah ini tidak sembarang langkah. Ya, langkah-langkah ini kita mengikuti langkah guru kita. Qadaman ala qadamin bijiddin awza'i. Hadirin hadirat buah ayat muzir ketumpahan dolar dong. Dubes Amerika datang. Amin doang jawaban. Kalau tumpahan dolar nanti bagiin semuanya. Sawer dolar. Saya paling mati semua sawer dolar. Ya, tenang aja. Kalau bingung, kalian saya utamakan dari yang lainnya. Iya, tapi kalau belum ada sawer dolar ya sawer sumbangan. Enggak, saya tidak mau minta sumbangan sana kemari. Cuma kita saling peduli untuk acara-acara dan perjuangan kita, majelis Rasulullah SAW dan majelis taklim lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk maju dan jangan terpancing sesekali, dengan emosi. Karena pancingan emosi itu memang dikehendaki musuh-musuh Islam supaya muslim emosi. Sudah muslimnya emosi, hantam sama pemerintahnya, dia ketawa tuh muslim saling hantam antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi yang dipancing dengan emosi mereka yang kebetulan, mereka yang datang sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Ketika di masa khilafahnya, maka orang berikhtilaf, maka beliau berkata, "Inni ma antum qad fa inni akrahu al-ikhtilaf." Silahkan kalian putuskan apa yang ingin kalian musyawarahkan, putuskan sendiri. Aku benci perpecahan, perbedaan pendapat. Au amut kama mat ashabi. Aku lebih memilih wafat sebagaimana wafatnya para sahabat-sahabatku, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum wa radhiyallahu, para sahabat yang telah mendahului beliau. Demikian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan menakut. Beliau dalam duduk bersama para sahabatnya berkata, mana itu orang yang mau memukul wajahku? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, akhir ajalmu itu, tanda akhir ajalmu itu adalah orang datang memukul wajah di pipismu dengan pedang, darah mengalir sampai ke janggutmu dan bertetesan ke dadamu. Nah, itu akhir hidupmu. Sedari sudah menunggu mana yang bakal memukul pipisku. Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Sesudah dia perpecahan muslimin, pertikaian muslimin, beliau menjadi khalifah. Kemudian Sayyidina Hasan bin Abi Thalib menyerahkan khilafahan kepada Muawiyah. Nangan beli lima, jangan sampai terjadi perpecahan antara muslimin yang berserahkan aja khilafah. Kepemimpinan gak butuh, ambil asal muslimin bersatu. Inilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang ditunjuk oleh Nabi di dalam Sahih Bukhari dalam sabda beliau,
ibni hadha sayyid la'allahu yusrif baina fi'atain kabiratain innal muslimin al-maqal. Putraku ini adalah pemimpin. Dia tidak menyebut cucunya, padahal cucunya. Beliau berkata putra ibni hadha sayyid, putraku ini adalah pemimpin. Dia akan membuat bersatunya dua kelompok muslimin yang bertikai gelap. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjawab demikian. Putranya siapa? Sayyidina saudaranya siapa? Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain tidak menuntut kekhalifahan dan kepemimpinan, cuma diundang untuk datang, diundang datang bersama keluarganya, bukan mau perang. Kalau perang gak tahu keluarga. Cuma 40 orang diundang di sana dikompori Khalifah Yazid ini datang nih, mau bawa pengikutnya untuk merebut kepemimpinanmu. Bantai Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib tanpa dia maksud untuk berperang. Mana orang mau perang bawa istri dan anak? Jadi mendengar selamat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu saja alaihi rahmatullah. Ketika salah seorang ulama di masa itu Sayyidina Taubus alaihi rahmatullah, salah seorang tabi'in. Taubus ini namanya Taubus, ulama besar yang mendatangi makam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim di Ka'bah. Sunnah melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai tawaf di situ. Beliau mau melakukan sholat, di situ ada orang yang sedang ruku, sujud, berdiri, sholat sunnah terusan nggak berhenti. Siapa ini orang nggak berhenti? Dari tengah malam ini terus sampai dekat dengan fajar baru berhenti. Tambah penasaran, Syekh Taubus alaihi rahmatullah duduk. Siapa dia orang? Kan lampunya apa sih namanya zaman sekarang kan Philip, sekarang Philip, dulu Panus, ya dulu belum ada Philip. Panus lampunya jadi nggak jelas siapa. Lantas dia pun berdoa, orang ini yang tadi dari ruku sujud berdiri, ruku sujud duduk berdiri, ruku sujud berdiri. Dia berdoa, Rabbuka bifinai, miskin bifinai, sa'iluka bifinai, abdika bifinai, miskin bifinai, faqiruka bifinai, sa'iluka bifinai. Dia mengulang-ulang kalimat itu. Sang hamba berada di teras istanamu, si miskin di teras istanamu, si fakir di terasmu, si pengemis di terasmu. Yang mengulang-ulang kalimat itu sampai hafal. Syekh Taubus berkata, Syekh Taubus tidak menemui kesulitan membaca doa itu kecuali Allah SWT selesaikan kesulitanku. Kalau aku punya hajat, aku baca doa itu, maka Allah SWT kabulkan hajatku. Lalu mau tahu siapa orang? Begitu dia bangkit berdiri, Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah, Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu yang digelari As-Sajjad karena dia menjalankan sholat malam 500 rakaat, yaitu 1000 sujud setiap malamnya. Baru-baru kita 5 waktu aja masih belum betul. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang meninggalkan sholat 5 waktu setelah malam ini. Amin. 50.000 muslimin muslimat berkumpul di sini, tidak ada satupun ya Rabb sejak malam ini yang meninggalkan sholat 5 waktu. Amin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, putranya dia ayah yang mulia, putranya mulia, mafi abai abnai, putranya Sayyidina Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu warḍah. Ketika dia berdoa, anaknya menceritakan doa ayahku tiap malam. Apa doanya? Abduka Muhammad al-Baqir, abdun nahaitani fala a'tamir, amartani fala a'tamir, wa nahaitani fala anzajir. Ana abduka mudnibun mukhti'un fala a'tadir. Ulang-ulang, ini aku Muhammad al-Baqir ya Allah, dan aku ini banyak kali dapat perintah-perintahmu yang belum mampu kulaksanakan. Kita banyak perintah Allah yang belum mampu kita laksanakan. Banyak enggak? Apa semua dilaksanakan perintah Allah? Kita semua ini sama dengan doa ini. Amartani fala a'tamir, wa nahaitani fala anzajir. Dan kau melarang kami, melarangku, wahai Allah, banyak larangan-laranganmu. Aku tidak mampu untuk menghindari laranganmu itu, masih kulakukan. Banyak di antara kita yang masih menembus larangannya Allah, yang masih sering mengumpat, yang sombong, yang liar, dan lain sebagainya. Ana abdul mudnibun mukhti'un fala a'tadir. Inilah aku hamba yang penuh dosa, penuh kesalahan, dan aku tidak menghindar daripada apa yang semestinya dijatuhkan padaku. Memang aku model begini, tidak membela diri. Oh, aku tidak mau berbuat dosa seperti itu karena begini, karena tidak ada. Memang aku pendosa yang banyak melanggar laranganmu dan banyak pula tidak menjalankan perintahmu. Padahal Imam Muhammad al-Baqir tidak pernah terlintas di pikirannya untuk berbuat hal yang makruh, apalagi berbuat hal yang makruh, tidak pernah, apalagi berbuat yang haram. Terlintas di pikiranmu perbuatan makruh pun tidak. Begini doanya. Bagaimana kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian putranya Sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu warḍah. Kalau dia sudah berdoa, yang memanggil nama Allah tidak berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, sampai habis nafasnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, diulang-ulang sampai habis nafasnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita malam hari ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Dan sudah selesai pada kalimat wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimnya, nanti wa alihi wa sahbihi wa sallamnya malam Selasa yang akan datang insyaallah. Hadirin hadirat, sebelum kita berdoa, ada perintah tegas dari guru mulia kita, dua hal. Yang pertama, saya dilarang dan beliau melarang dirinya untuk ditampilkan di baliho-baliho. Aku tidak mau wajahku ditampilkan di baliho seperti artis-artis. Dan engkau juga, wahai mundir, jangan tampilkan wajahmu di baliho-baliho. Makanya baliho Al-Munawwar yang di sini nggak ada gambar saya, tapi kadang-kadang cabang yang undang masih majang baliho saya.
Ya, saya mohon cabang-cabang yang mengundang jangan lagi memakai gambar saya untuk pengumuman. Cukup gambar Masjid Nabawi pengumuman, disebut siapa pembicara, jangan tampilkan gambar saya karena sudah dilarang oleh guru mulia Al-Musnid Al-Arif Billah Habib Umar dan Habib. Yang lain yang disalahkan, oh Ustaz aku masih masang, Habib aku masih panas. Mereka juga punya guru, terserah gurunya masing-masing. Tapi guru saya, yang guru saya berguru pada gurunya, sampai pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat keguruan ini akan kita perjuangkan sekuat-kuatnya untuk tidak berubah daripada langkahnya. Kalau sudah dibilang jangan, jangan. Ya, jadi terutama di wilayah ini. Kalau yang di sini udah lama nggak ada. Kalau Jumat sama puasa udah lama nggak pakai gambar. Nah, sekarang saya lihat beberapa semalam nggak pakai gambar, alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu saya lihat masih ada yang pakai gambar. Kalau Petra di saat panggung itu mau pakai foto apaan terserah. Ya, tapi kalau di baliho yang dipajang di jalan-jalan, kata guru mulia itu biarkan itu untuk orang-orang yang ahli siasi, yaitu orang-orang yang berpolitik dan orang-orang yang artis-artis. Jangan samakan wajahku dengan mereka, jangan samakan wajah kita dengan mereka. Ya, kecuali kalau luar kota kali jauh, nggak ada baliho banyak. Ini sebentar baliho gambar sabun lu, sebelahnya gambar ulama. Kumaha gitu. Ya, ulama dengan jubah sorban hebat dengan segala macam, sebelahnya terbuka pahanya, sabun ini segala macam, sampo dan lain sebagainya, nggak pantas. Ya, kalau bahasa Perancisnya seni orang lantas. Saudara-saudari yang muliakan, doa kalian terkabul setelah malam Selasa yang kemarin dan setelah kepulangan saya dari Guru Mulia, selesai sudah penyakit ini. Ini saya masih duduk di sini. Kenapa masih duduk di kursi roda juga? Karena belum dibikin mimbarnya masih dibikin. Malam Selasa depan sudah ada mimbar, saya berdiri, insya Allah akan duduk lagi. Kenapa? Karena badan saya terlalu ringan, perlu pegangan, ya, 120 kg terlalu ringan, butuh pegangan. Ya, jadi kalau ada mimbar kan bisa pegangan itu. Ya, jadi saya minta waktu ceramah, waktu malam yang saya minta kursi, saya takut terjebak kepada ketidakmampuan, jatuh. Lebih baik jatuh kursi daripada jatuh ke bawah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah ini saya berharap semangat juang kita semakin bangkit untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tadi perintah guru mulia kita pertama. Yang kedua beliau menghimbau kepada bagian kios Nabawi, Rijal dan Nisa untuk membuat pakaian-pakaian Islami bagi pria dan wanita dan juga anak-anak kecil pria dan wanita. Beliau berkata, biarkan anak-anak kalian, anak-anak mereka, biarkan berjalan dengan pakaian-pakaian Islami itu. Maksudnya, saya kupas ini berbicara tadi ucapan beliau, cuma saya perjelas. Dulu tidak pernah ada wanita jalan dengan celana pendek. Kalau sudah dewasa, nggak pernah ada. Malu, karena ada 1-2 yang cuek, yang lain ikutin. Makanya mesti ada pria-pria dan wanita-wanita yang berani menggunakan pakaian Islami dengan ucapan cuek. Lu mau ngomong apa ya, serah gue begini, peci gue, baju gue, jaket gue, urusan lo apaan? Juga ya, jilbab gue, urusan lo apaan? Untuk kaum wanita banyak yang mengeluhkan di sekolah-sekolahnya tidak
berada di sekolah, di tempat pekerjaannya tidak diperbolehkan untuk menggunakan jilbab, akan kita tabrak nanti, bukannya dengan kekerasan pahlawan, bukannya dengan demo. Kalau MR demo repot ya, Jakarta bisa runtuh revolusi akhirnya kalau MR demo ya. Ini majelis ini kalau demo jangan sampai ya sampai jutaan orang demo di Jakarta, jangan pakai demo-demoan. Biar saya bicara ke Menteri Agama, dilanjutkan ke Menteri Sekretaris Negara, supaya yang mau bekerja dengan jilbab jangan dilarang. Tapi kalau yang tidak mau pakai jilbab silakan saja. Yang mau pakai jilbab jangan dilarang. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang mau taat kepada Allah beri kesempatan, yang mau tenggelam dalam kemaksiatan silahkan, urusan bagiannya masing-masing. Tapi yang mau taat kepada Allah jangan dihalangi. Demikian hadirin hadirat yang saya sampaikan malam hari ini. Oleh sebab itu nanti Kios Nabawi akan membuat pakaian anak-anak kecil yang Islami, dan beliau berkata kemudian agar dibiarkan anak-anak itu berjalan bermain dengan pakaian itu supaya dilihat anak-anak lain, nanti berkembang generasi sesudah kita. Generasi kita kan generasi apa ya disebutnya, generasi minggu ya. Nanti generasi kita ini masih generasi minggu ya. Pakaian masih kotak beletup ya, sholat juga masih sebentar sholat sebentar enggak ya. Tapi generasi sudah kita insyaallah muncul terbit matahari cahaya sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Asyiknya menggunakan pakaian Islami, asyiknya kedamaian, asyiknya kebahagiaan, persatuan, budi pekerti yang indah. Amin Allahumma amin. Maka kota ini sejahtera, negara ini sejahtera, tidak ada yang memerangi pemerintah, pemerintah tidak memerangi masyarakat, masyarakat tidak memerangi pemerintah, bersatu antara umat dan ulama. Maka oleh sebab itu akan terjadilah di negara muslimin terbesar di dunia ini sebagai kedua atau panutan bagi negara-negara yang lain yang selalu berseteru dengan pemerintahnya. Jangan terpancing ya. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cita-cita kita lebih dari yang kita cita-citakan. Faqul jami'an ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, hancur diri ini dengan banyaknya dosa, lebur diri ini di dalam banyaknya dosa, telah tenggelam kami dari dosa-dosa. Ya Allah, mata kami penuh dosa, telinga kami penuh dosa, hati kami penuh dosa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Di mana tempat orang yang lebih banyak mengingat selain Allah? Di mana tempat orang yang lebih banyak menyebut nama selain Allah? Di mana tempat orang yang tidak merindukan Allah? Neraka. Ya Allah, tutup pintu neraka bagi kami, buka pintu surga seluas-luasnya, bukan dari sebab amal kami, tapi dari kedermawanan-Mu ya Allah. Kalau karena dosa-dosa kami mustahil kami memindahkan kaki kami di surga. Kalau karena amal kami mustahil kami sampai di surga. Tapi kalau karena rahmat-Mu, maka sungguh hal itulah yang tiada satu pun mampu memperbuatnya selain-Mu. Ya Allah,
ya Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mendoakan guru kita yang kita cintai, yang sebenarnya saya mohon sambutan beliau malam hari ini, namun beliau sedang kurang sehat, datang ke Jakarta untuk berobat ke Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Pengobatan itu ini Elah di Jakarta, Wadah Surabaya. Selamat hari Barakallah. Semoga dilimpahi kesehatan dan rahmat dan afiat. Ini bersama saya berjuang 4 orang. Saya, beliau yang paling tua. Setelah itu Habib Sadiq Baharun, Ustaz dan Habib Boris Baharun, dan saya. 4 orang ini yang paling dipercaya saat itu oleh guru mulia untuk memimpin para murid-murid beliau dari kalangan senior, dari yang kalangan paling senior. Kalangan paling senior ini diawasi oleh 4 orang ini, ya, disebutnya Atubul Fagar, yaitu tulang punggung siswa saat itu, ya. Beliau ini salah satunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan Allah kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan selamat datang dan salam doa. Semoga tiada satu doa di antara kita yang tertolak kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang kita harapkan dilimpahi Allah Subhanahu wa taala anugerah yang lebih dari yang kita harapkan. Dan juga kita akan melakukan sholat ghaib untuk dai muda yang wafat, Ustaz Jufri Al-Bukhari bin Haji Ismail Modal. Sebenarnya sholat dan sholat ghaib itu tidak boleh dilakukan di tempat. Kalau seandainya satu wilayah, kalau beda wilayah boleh. Tapi ada kaul pendapat yang mengatakan kalau terdapat jamaah besar, ini bukan besar lagi 50.000 ini, ya, maka lebih baik juga merupakan hal yang baik untuk juga disolat gaibkan. Ini mumpung jemaah kumpul banyak, kita lakukan sholat gaib nanti dipimpin oleh guru kita, Habib yang kita cintai, Habib bin Muhammad Bagir Al-Ros. Sebelumnya kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita fadhal masyhura. Ya Rasulullah, Yeah.
hadir juga tamu agung kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid. Beliau ini ketua daripada Muassalat itu adalah gabungan silaturahmi para ulama se-Asia Tenggara. Beliau ada di sini dan kebetulan nanti insyaallah bisa punya waktu bisa ngobrol sama Ustaz Tasnim untuk perkembangan dakwah di wilayah Bekasi Timur dan sekitarnya. Selanjutnya bagi yang punya wudu ikut salat, bagi yang tidak punya wudu tidak usah berapa tempat wudu, cukup berdiri di tempat saja. Ya. Assalam ala Ustaz Jufri Al-Bukhari bin Haji Ismail Ayyarakumullah. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rahmatullah wa rizqin wal jannah wa ila hadratil Fatihah. Ya Masyaallah wa rahmatullahi wa barakatuh. وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا ووالديهم واجعلنا واياهم من الذين امنوا بما انزلت على رسلك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في